Kehidupan kita seringkali terasa seperti sebuah tarikan yang tak kunjung usai antara keinginan untuk memiliki dan ketakutan akan kehilangan. Pada dasarnya, keterikatan adalah akar dari banyak penderitaan kita. Tetapi mengapa hal ini terjadi? Apa yang membuat kita begitu tergantung pada hal-hal tertentu, baik itu benda, orang, atau bahkan gagasan? Mari kita eksplorasi lebih dalam. Keterikatan adalah perangkap yang halus namun kuat. Ketika kita terlalu menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu, kita memberikan kekuatan besar pada hal tersebut. Misalnya, kita sering merasa bahwa kebahagiaan hanya akan datang setelah mencapai tujuan tertentu, memiliki pasangan yang ideal, atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Namun, ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, yang tersisa hanyalah kekecewaan dan rasa sakit. Pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah kita benar-benar memiliki hal-hal yang kita kejar, ataukah hal-hal tersebut yang memiliki kita? Jawaban dari pertanyaan ini seringkali mengungkapkan kenyataan pahit bahwa kita hidup dalam ilusi kendali, padahal pada akhirnya, segalanya bersifat sementara dan berubah-ubah. Hukum ketidakterikatan adalah prinsip universal yang mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam jebakan keinginan yang berlebihan. Konsep ini tidak berarti kita harus melepaskan semua keinginan atau ambisi, tetapi lebih kepada cara kita menghadapinya. Ketidakterikatan bukan berarti tidak peduli, melainkan kemampuan untuk tetap tenang dan menerima apapun hasilnya, tanpa merasa terguncang. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Dia merawat tanamannya dengan baik, tetapi dia tidak bisa memaksakan hujan untuk turun atau matahari untuk bersinar. Petani ini memahami bahwa ada bagian dari proses yang berada di luar kendalinya. Dengan menerapkan hukum ketidakterikatan, kita belajar untuk melakukan yang terbaik, tetapi tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada alam semesta. Melepaskan adalah seni yang membutuhkan keberanian. Hal ini melibatkan pengakuan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan, dan itu tidak apa-apa. Ironisnya, ketika kita berhenti memaksakan kehendak, hal-hal yang kita inginkan seringkali datang dengan sendirinya. Mengapa ini terjadi? Karena ketika kita melepaskan, kita menciptakan ruang untuk kemungkinan baru. Pikiran yang bebas dari tekanan keterikatan, lebih terbuka untuk peluang yang mungkin tidak pernah kita lihat sebelumnya. Sebagai contoh, pikirkan seseorang yang begitu terobsesi dengan keberhasilan sehingga dia bekerja tanpa henti dan merasa frustrasi ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Namun, saat dia memutuskan untuk mengambil jeda, membiarkan segalanya mengalir, dan berfokus pada proses daripada hasil, dia mendapati bahwa kreativitas dan produktivitasnya meningkat. Melepaskan juga memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Kita tidak lagi merasa bahwa hidup hanya tentang mengejar satu hal tertentu. Sebaliknya, kita mulai melihat bahwa ada keindahan dalam setiap momen, bahkan dalam kesederhanaan. Sebagai refleksi, tanyakan hal ini. Apa hal-hal yang paling Anda takuti kehilangan dalam hidup Anda? Mengapa? Pernahkah Anda merasa bahwa terlalu fokus pada sesuatu justru membuatnya semakin jauh dari jangkauan? Bagaimana cara Anda dapat mulai mempraktikkan ketidakterikatan dalam kehidupan sehari-hari? Dengan memahami hubungan antara keterikatan dan penderitaan, serta menerapkan hukum ketidakterikatan, kita dapat mulai membebaskan diri dari belenggu yang menghambat kebahagiaan sejati. Ketidakterikatan bukanlah sekadar konsep, melainkan sebuah keterampilan yang membutuhkan latihan dan pemahaman mendalam. Untuk benar-benar melepaskan keterikatan, kita memerlukan landasan yang kokoh. 3 pilar ini akan membantu kita membangun fondasi tersebut. Tidak membesar-besarkan sesuatu, mengarahkan fokus dengan tepat, dan memahami perbedaan antara keyakinan dan kepercayaan. Pilar 1. Jangan membesar-besarkan sesuatu. Seberapa sering kita memberi makna berlebihan pada hal-hal dalam hidup? Misalnya, kita percaya bahwa sebuah pekerjaan tertentu adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan, atau bahwa sebuah hubungan harus berjalan sempurna agar kita merasa utuh. Ketika kita membesar-besarkan pentingnya sesuatu, kita tidak hanya menciptakan ketegangan, tetapi juga membatasi diri kita sendiri. Bayangkan balon yang terus-menerus ditiup.
Semakin besar balon tersebut, semakin mudah pecah. Begitu pula dengan harapan atau tekanan yang kita berikan pada sesuatu. Ketika kita meletakkan terlalu banyak bobot emosional pada satu hal, kita menjadi lebih rentan terhadap rasa sakit ketika hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Langkah pertama untuk tidak membesar-besarkan sesuatu adalah menyadari bahwa nilai dari sesuatu tidak datang dari hal itu sendiri, melainkan dari makna yang kita berikan. Pertanyaan penting yang bisa kita tanyakan adalah, apakah ini benar-benar sepenting yang saya pikirkan? Dengan demikian, kita belajar untuk mengurangi beban emosional yang kita tambatkan pada hal-hal tertentu. Pilar 2. Arahkan fokus Anda dengan tepat. Fokus adalah salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Namun, fokus juga bisa menjadi musuh terbesar kita jika diarahkan pada hal yang salah. Ketika kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang ingin kita hindari, seperti kegagalan atau penolakan, kita sebenarnya memperkuat kemungkinan hal-hal tersebut terjadi. Sebaliknya, kita perlu mengarahkan fokus pada apa yang ingin kita capai. Fokus yang tepat tidak hanya menciptakan kejelasan, tetapi juga membuka jalan bagi tindakan yang lebih efektif. Sebagai contoh, seorang pelukis tidak akan menghasilkan karya indah jika pikirannya terus terganggu oleh ketakutan akan kegagalan. Namun, ketika dia memusatkan perhatian pada keindahan yang ingin dia ciptakan, tangannya bergerak dengan lebih percaya diri. Praktik sederhana yang bisa dilakukan adalah mulai setiap hari dengan pertanyaan, apa hal terbaik yang bisa saya lakukan hari ini untuk mendekati tujuan saya? Dengan demikian, kita melatih diri untuk fokus pada hal-hal positif dan memberdayakan. Pilar 3. Pahami perbedaan antara keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan seringkali berakar pada apa yang telah kita lihat atau alami, sedangkan kepercayaan melampaui batasan realitas yang terlihat. Dalam proses melepaskan keterikatan, kepercayaan memainkan peran yang jauh lebih penting. Ketika kita bergantung pada keyakinan, kita cenderung mencari bukti nyata sebelum mengambil langkah. Namun, kepercayaan memungkinkan kita untuk melangkah, bahkan ketika jalannya tidak terlihat jelas. Kepercayaan adalah keyakinan pada kekuatan yang lebih besar, entah itu Tuhan, alam semesta, atau potensi dalam diri kita sendiri, yang akan mendukung kita sepanjang perjalanan. Sebagai analogi, bayangkan seorang pendaki yang harus melewati jembatan gantung di atas jurang. Keyakinan hanya akan membawa dia sejauh apa yang dia lihat. Jika dia ragu pada kekuatan tali jembatan, dia mungkin tidak akan melangkah. Namun, dengan kepercayaan, dia mengambil langkah pertama tanpa harus mengetahui dengan pasti bahwa setiap langkah akan aman. Kepercayaan ini membebaskan kita dari keterikatan pada hasil dan memungkinkan kita untuk menjalani proses dengan hati yang lebih ringan. Sebagai refleksi, tanyakan ini. Pernahkah Anda membesar-besarkan pentingnya sesuatu sehingga hal itu menjadi sumber kecemasan? Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi tekanan tersebut? Di mana fokus Anda saat ini? Apakah Anda lebih sering memikirkan apa yang Anda inginkan atau apa yang Anda takuti? Apakah Anda cenderung bergantung pada bukti nyata sebelum melangkah, ataukah Anda cukup percaya pada proses dan hasil yang belum terlihat? Ketiga pilar ini adalah panduan penting dalam perjalanan menuju kebebasan batin. Dengan mempraktikannya, kita dapat mulai melepaskan diri dari keterikatan yang menghambat dan membuka diri pada kehidupan yang lebih penuh dan bermakna. Pernahkah Anda merasa dunia ini terlalu berat untuk dipikul? Kita seringkali hidup seolah-olah segalanya memiliki arti yang sangat penting. Pekerjaan, hubungan, opini orang lain, bahkan hal-hal kecil dalam hidup kita. Padahal, semakin banyak hal yang kita anggap penting, semakin besar pula tekanan yang kita rasakan. Bab ini akan mengeksplorasi cara untuk mengurangi beban tersebut dan menemukan kedamaian yang lebih besar dalam menjalani hidup. Ketika segalanya terasa begitu penting, kita seringkali kehilangan perspektif. Bayangkan Anda sedang membawa ransel yang penuh dengan batu. Setiap batu mewakili sesuatu yang Anda anggap penting, karier, hubungan, penampilan, pengakuan, dan sebagainya. Tidak heran jika Anda merasa lelah, beban tersebut terlalu berat untuk dipikul terus-menerus. Mengendalikan pentingnya hal-hal berarti, menyadari bahwa tidak semua hal layak diberi bobot yang sama.
Tanya diri Anda, apakah ini benar-benar penting dalam jangka panjang? Banyak hal yang kita pikir sangat penting ternyata hanyalah gangguan sementara yang tidak akan berarti dalam 1 tahun, apalagi 10 tahun. Kuncinya adalah memilah mana yang esensial dan mana yang bisa dilepaskan. Prioritaskan hal-hal yang benar-benar selaras dengan nilai dan tujuan Anda. Ketika kita mengurangi jumlah hal yang kita anggap penting, kita membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu. Dunia yang kita lihat seringkali adalah refleksi dari pikiran dan persepsi kita. Kita terjebak dalam ilusi bahwa keberhasilan material, status sosial, atau pencapaian eksternal adalah segalanya. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar diri kita, melainkan di dalam. Ajaran bijak dari berbagai tradisi spiritual mengingatkan kita untuk melihat dunia ini seperti sebuah mimpi. Apa yang tampak nyata hari ini bisa lenyap besok. Melepaskan keterikatan pada ilusi dunia bukan berarti kita berhenti peduli, tetapi kita berhenti menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang sifatnya sementara. Cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar nyata atau hanya ilusi yang saya ciptakan? Pertanyaan ini dapat membantu Anda memisahkan apa yang abadi dari apa yang hanya bersifat sementara. Apa jadinya jika kita melihat hidup ini sebagai sebuah permainan? Sebuah permainan bukanlah soal menang atau kalah, tetapi soal bagaimana kita bermain. Ketika kita mendekati hidup dengan sikap ini, kita melepaskan tekanan yang datang dari keinginan untuk selalu menang atau menghindari kekalahan. Melihat hidup sebagai permainan juga memberi kita izin untuk membuat kesalahan dan belajar darinya. Dalam permainan, tidak ada langkah yang benar atau salah. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan. Dengan sikap ini, kita dapat menghadapi tantangan dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih. Bayangkan seorang anak yang bermain di taman. Dia tidak terlalu peduli apakah ayunannya lebih tinggi daripada anak lain, atau apakah dia terjatuh saat mencoba memanjat. Baginya, semuanya adalah bagian dari kesenangan. Kita dapat belajar dari sikap ini dengan menerima hidup apa adanya dan menikmati setiap momen tanpa terlalu terikat pada hasilnya. Sebagai refleksi, tanyakan ini. Apa saja hal-hal yang Anda anggap terlalu penting dalam hidup? Bisakah Anda mengurangi bobot pentingnya? Pernahkah Anda terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan datang dari hal-hal eksternal? Bagaimana Anda dapat mengubah perspektif ini? Bagaimana cara Anda melihat hidup sebagai permainan? Apa yang dapat Anda lakukan untuk menikmati perjalanan tanpa terlalu fokus pada tujuan akhir? Mengurangi beban pentingnya segalanya adalah tentang menemukan kebebasan sejati. Dengan melepaskan hal-hal yang tidak perlu, kita membuka ruang untuk menerima hidup dengan lebih lapang. Dalam dunia yang dipenuhi gangguan, fokus menjadi keterampilan langka yang sangat berharga. Kita hidup di era di mana perhatian kita selalu ditarik ke berbagai arah, media sosial, email, tuntutan pekerjaan, hingga drama kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah kekacauan ini, mereka yang mampu mengarahkan perhatian dengan sengaja adalah mereka yang menemukan ketenangan, produktivitas, dan makna hidup. Apa yang kita fokuskan akan tumbuh. Pikiran kita seperti tanah subur, dan perhatian kita adalah benihnya. Jika kita terus-menerus memusatkan perhatian pada masalah, ketakutan, atau hal negatif, hal-hal tersebut akan tumbuh menjadi besar dan dominan dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita memusatkan perhatian pada solusi, peluang, dan keindahan, kita menciptakan ruang untuk hal-hal positif berkembang. Namun, banyak dari kita tidak menyadari bagaimana perhatian kita digunakan. Kita membiarkan pikiran kita berkeliaran, terjebak dalam kebiasaan membayangkan skenario buruk atau mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Untuk mengarahkan perhatian dengan bijak, langkah pertama adalah menyadari kemana energi kita mengalir. Tanyakan pada diri Anda, apa yang saat ini mendominasi perhatian saya? Apakah itu membantu saya mencapai tujuan atau justru menghambat saya? Pikiran kita memiliki kebiasaan. Jika selama bertahun-tahun kita terbiasa fokus pada kekurangan atau masalah, mengubah pola ini mungkin terasa sulit. Namun, dengan latihan, perubahan itu sangat mungkin.
Salah satu cara efektif untuk mengubah arah pikiran adalah dengan menggunakan pertanyaan yang membangkitkan potensi. Daripada bertanya, "Mengapa hidup saya begitu sulit?" Cobalah bertanya, "Apa peluang yang bisa saya temukan di tengah tantangan ini?" Pertanyaan yang positif akan mendorong pikiran Anda mencari jawaban yang memberdayakan. Latihan lain yang bisa dilakukan adalah dengan membiasakan diri untuk bersyukur. Ketika Anda merasa terjebak dalam spiral negatif, luangkan waktu untuk menulis 3 hal yang Anda syukuri. Fokus pada hal-hal baik, sekecil apapun itu, dapat membantu mengarahkan pikiran Anda ke jalur yang lebih positif. Tidak semua hal dalam hidup dapat diubah, tetapi semua hal dapat diterima. Menerima bukan berarti menyerah, ini adalah langkah awal untuk menciptakan perubahan. Ketika kita melawan kenyataan, kita menghabiskan energi yang berharga. Namun, ketika kita menerima apa yang ada, kita bisa mulai memikirkan langkah-langkah praktis untuk bergerak maju. Misalnya, jika Anda menghadapi situasi yang sulit, tanyakan pada diri sendiri, "Apa bagian dari situasi ini yang dapat saya kendalikan?" Dengan mengarahkan perhatian Anda pada hal-hal yang bisa diubah, Anda tidak hanya merasa lebih berdaya, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan. Berikut latihan praktis untuk mengarahkan perhatian. 1. Meditasi perhatian penuh. Luangkan 5-10 menit setiap hari untuk duduk diam dan fokus pada napas Anda. Ketika pikiran Anda melayang, dengan lembut bawa kembali perhatian Anda ke napas. Latihan ini membantu melatih otak Anda untuk tetap fokus. 2. Jurnal harian. Tulis daftar tujuan atau hal-hal yang ingin Anda capai setiap pagi. Ini membantu mengarahkan pikiran Anda ke arah yang jelas dan positif. 3. Detox digital. Tetapkan waktu khusus di mana Anda tidak menggunakan perangkat elektronik. Ini memberikan ruang bagi pikiran Anda untuk beristirahat dan memperbarui fokus Anda. 4. Visualisasi. Bayangkan diri Anda berhasil mencapai tujuan tertentu. Rasakan emosi positif yang muncul, dan gunakan visualisasi ini untuk memperkuat perhatian Anda pada hal-hal yang mendukung tujuan tersebut. Sebagai refleksi, tanyakan ini. Kemana perhatian Anda sering kali teralihkan? Bagaimana Anda dapat mengarahkan kembali fokus Anda ke hal-hal yang lebih penting? Apa pola pikir negatif yang sering mendominasi Anda? Bagaimana Anda bisa menggantinya dengan pola pikir yang lebih memberdayakan? Langkah kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk melatih seni mengarahkan perhatian? Seni mengarahkan perhatian adalah tentang memilih kemana energi Anda mengalir. Dengan menguasai keterampilan ini, Anda tidak hanya dapat mencapai lebih banyak, tetapi juga menjalani hidup dengan lebih tenang dan bermakna. Ketika hidup membawa kita pada persimpangan jalan atau momen-momen penuh ketidakpastian, seringkali kita dihadapkan pada 2 kekuatan yang dapat mengarahkan langkah kita, kepercayaan dan keyakinan. Namun, apakah keduanya sama? Apakah keduanya memberikan fondasi yang sama untuk membuat keputusan dan melangkah maju? Bab ini mengupas perbedaan mendalam antara kepercayaan dan keyakinan, serta bagaimana keduanya dapat memengaruhi kehidupan kita. Kepercayaan adalah keberanian untuk melangkah, bahkan ketika jalan di depan belum jelas. Ini adalah keyakinan pada hal-hal yang belum terlihat atau terbukti, sebuah lompatan iman yang melampaui logika. Kepercayaan seringkali berakar pada intuisi atau perasaan batin yang mendalam bahwa segala sesuatu akan berjalan seperti seharusnya. Contohnya adalah saat seorang pelukis mulai melukis di atas kanvas kosong. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana hasil akhirnya, tetapi mereka percaya bahwa setiap goresan kuas akan membawa mereka lebih dekat ke karya seni yang indah. Kepercayaan adalah jembatan antara imajinasi dan kenyataan, antara harapan dan realitas. Namun, kepercayaan membutuhkan kerendahan hati. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol dan menerima bahwa tidak semua jawaban ada di tangan kita. Terkadang, kita hanya perlu percaya bahwa alam semesta, takdir, atau kekuatan yang lebih besar akan membantu kita menemukan jalan. Keyakinan, di sisi lain, adalah hasil dari pengalaman, bukti, atau pengetahuan yang telah teruji. Ini adalah pemahaman yang mantap bahwa sesuatu benar karena kita telah melihat atau merasakannya sendiri.
Keyakinan memberikan rasa stabilitas dan kepastian dalam dunia yang seringkali penuh dengan ambiguitas. Misalnya, jika Anda telah belajar bahwa matahari selalu terbit di timur, Anda memiliki keyakinan bahwa hal itu akan terus terjadi setiap pagi. Keyakinan ini memberikan rasa aman karena didasarkan pada pola yang konsisten dan dapat diprediksi. Namun, keyakinan bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika terlalu kaku, keyakinan dapat membatasi pandangan kita terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Sebuah keyakinan yang tidak pernah ditantang dapat berubah menjadi dogma, menghalangi kita untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hidup, seringkali kita perlu melampaui keyakinan menuju wilayah kepercayaan. Kepercayaan memungkinkan kita untuk bermimpi besar, melampaui batas-batas logika, dan mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai hal-hal luar biasa. Ini adalah bahan bakar di balik inovasi, pencapaian besar, dan perubahan mendalam. Bayangkan seorang pemula yang memulai bisnis tanpa banyak pengalaman. Mereka mungkin tidak memiliki keyakinan penuh pada keterampilan mereka, tetapi kepercayaan bahwa mereka dapat belajar dan berkembang menjadi pendorong utama keberhasilan mereka. Kepercayaan memungkinkan kita untuk melangkah, bahkan ketika segala sesuatunya tampak mustahil. Hidup yang seimbang membutuhkan kombinasi keduanya. Keyakinan memberikan fondasi yang kokoh, sementara kepercayaan memberi kita sayap untuk terbang ke wilayah baru. Saat kita menghadapi tantangan besar, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah saya ketahui dan yakini berdasarkan pengalaman saya? Di mana saya perlu melangkah dengan kepercayaan, meskipun tidak ada jaminan? Dengan memadukan keyakinan dan kepercayaan, kita dapat mengambil langkah-langkah yang penuh keberanian tanpa kehilangan pijakan yang stabil. Berikut latihan untuk menumbuhkan kepercayaan. 1. Renungkan pengalaman Anda. Ambil waktu untuk merenungkan momen-momen di mana Anda melangkah dengan kepercayaan, dan lihat bagaimana hal itu membawa hasil yang positif. Ini akan membantu memperkuat kepercayaan Anda pada proses kehidupan. 2. Visualisasi. Bayangkan skenario di mana Anda berhasil mencapai tujuan meskipun ada ketidakpastian. Rasakan emosi positif yang muncul dan gunakan ini sebagai pendorong untuk bertindak. 3. Belajar dari orang lain. Bacalah kisah-kisah inspiratif tentang orang-orang yang berhasil mengatasi tantangan besar melalui kepercayaan. Ini akan membantu Anda melihat bahwa kepercayaan adalah kekuatan universal yang dapat dimiliki siapa saja. 4. Uji keyakinan Anda. Jangan takut untuk mempertanyakan keyakinan lama yang mungkin tidak lagi relevan. Dengan membuka diri terhadap perspektif baru, Anda memberi ruang bagi pertumbuhan. Sebagai refleksi, tanyakan hal ini. Di area mana dalam hidup Anda merasa terlalu terikat pada keyakinan yang kaku? Bagaimana Anda bisa melatih kepercayaan untuk membuka peluang baru? Apakah ada keputusan yang perlu Anda ambil dengan kepercayaan, meskipun Anda tidak memiliki semua jawaban? Bagaimana Anda dapat memadukan kepercayaan dan keyakinan untuk menciptakan hidup yang lebih seimbang? Dengan memahami dan menghargai peran kepercayaan dan keyakinan, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk menjalani hidup yang penuh makna dan keberanian. Bab berikutnya akan membawa Anda lebih jauh ke dalam seni menumbuhkan kepercayaan pada hal-hal yang tidak pasti, langkah penting untuk mencapai potensi terbaik Anda. Ketidakpastian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Kita hidup di dunia yang terus berubah, di mana rencana terbaik sekalipun dapat terguncang oleh hal-hal yang tak terduga. Namun, di tengah-tengah ketidakpastian ini, ada peluang untuk tumbuh, belajar, dan menemukan kekuatan sejati kita. Ketidakpastian seringkali membawa ketakutan dan kecemasan. Kita cenderung menghindarinya, mencari kontrol di setiap sudut kehidupan. Namun, kenyataannya adalah bahwa mencoba mengendalikan segala sesuatu hanya membuat kita semakin stres. Ketidakpastian bukanlah musuh, itu adalah guru. Untuk menjadi nyaman di tengah ketidakpastian, kita perlu mengubah cara kita memandangnya. Alih-alih melihatnya sebagai ancaman, lihatlah sebagai peluang untuk mengeksplorasi kemungkinan baru. Ketidakpastian membuka pintu bagi kreativitas dan inovasi. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita dipaksa untuk berpikir di luar kotak.
mencari solusi yang mungkin tidak pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Salah satu cara paling efektif untuk menghadapi ketidakpastian adalah dengan menyerahkan diri pada kekuatan yang lebih besar, entah itu Tuhan, alam semesta, atau prinsip harmoni universal. Kepercayaan ini memberikan rasa aman yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di lautan luas. Kapten kapal tidak selalu tahu apa yang akan dia temui di perjalanan, tetapi dia percaya pada peta, kompas, dan pengalaman sebelumnya. Begitu juga dengan kita. Meskipun kita tidak selalu tahu arah pasti hidup kita, kepercayaan pada kekuatan yang lebih besar membantu kita melangkah maju dengan keberanian. Ketidakpastian seringkali memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan bertransformasi. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak menentu, kita didorong untuk mengembangkan keterampilan baru, memperkuat mental kita, dan menemukan potensi tersembunyi. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Awalnya, ketidakpastian ini mungkin terasa menakutkan. Namun, jika mereka memilih untuk melihatnya sebagai peluang, mereka mungkin menemukan jalan menuju karier baru yang lebih memuaskan, atau bahkan memulai bisnis yang selama ini hanya menjadi impian. Transformasi ini membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketakutan kita dan menerima bahwa perubahan adalah bagian dari hidup. Ketika kita merangkul ketidakpastian dengan hati yang terbuka, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Berikut langkah-langkah praktis untuk menumbuhkan kepercayaan. 1. Fokus pada saat ini. Ketika kita terlalu khawatir tentang masa depan, kita kehilangan kekuatan yang ada di saat ini. Latihlah mindfulness untuk membantu Anda tetap hadir dan menerima apa yang ada di depan Anda. 2. Jurnal ketidakpastian. Tuliskan perasaan Anda tentang situasi yang tidak pasti. Apa yang Anda takuti, apa peluang yang mungkin muncul. Dengan menuliskannya, Anda dapat melihat ketidakpastian dengan lebih jelas dan objektif. 3. Belajar dari pengalaman. Renungkan momen-momen di masa lalu ketika Anda menghadapi ketidakpastian dan berhasil mengatasinya. Apa yang Anda pelajari? Bagaimana Anda bisa menerapkan pelajaran itu sekarang? 4. Temukan dukungan. Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau mentor yang dapat memberikan perspektif baru dan dukungan emosional. Ketidakpastian terasa lebih ringan ketika kita tidak menghadapinya sendirian. 5. Percayalah pada proses. Ingatlah bahwa hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Setiap tantangan dan ketidakpastian adalah bagian dari proses yang lebih besar yang membawa Anda menuju pertumbuhan dan pencapaian. Sebagai refleksi, tanyakan hal ini. Bagaimana Anda biasanya menghadapi ketidakpastian? Apakah ada pola pikir atau kebiasaan yang perlu Anda ubah? Apa langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini untuk menumbuhkan kepercayaan pada hal yang tidak pasti? Di mana Anda dapat menyerahkan kontrol dan mempercayai kekuatan yang lebih besar dalam hidup Anda? Ketidakpastian adalah pintu gerbang menuju transformasi. Dengan menumbuhkan kepercayaan pada hal yang tidak pasti, kita membuka diri untuk menerima peluang yang tak terduga dan mencapai potensi penuh kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.